baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mahasiswa Universitas UD Dharma. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai namanya penjadwalan proses. Ya, untuk penjadwalan proses nanti terlihat ada beberapa metode untuk penyelesaian penjadwalan proses untuk prosesor. Berbicara tentang prosesnya, penjadwalan ini kita lihat adalah merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Kemudian penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita masuk kriteria penjadwalan. Proses-proses mendapat jatah waktu pemrosesan. Ini kita lihat nanti bagaimana tahapannya dan istilah-istilah yang ada di dalam untuk penjadwalan proses. Ada yang nanti disebut dengan bus time atau waktu kedatangan, ada disebut dengan waiting time atau disebut dengan waktu tunggu, kemudian nanti ada namanya arrival time, itu waktu kedatangan, kemudian nanti ada namanya AWT, fresh waiting time. Ya, kita lanjut kriterianya dengan namanya response time. Berbicara response time adalah waktu tanggap pada setiap interaktif. Ya, waktu yang dihabiskan pada karakter terakhir dari waktu yang dimasukkan. Lanjut kita masuk kriterianya ada disebut dengan namanya turn on time. Artinya berbicara nanti waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke dalam suatu sistem, kemudian rumusnya adalah waktu eksekusi ditambah dengan waktu menunggu. Lanjut disebut dengan namanya throughput, jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 unit. Waktu nanti dalam satuannya adalah milisekon. Kemudian kita lanjut ke masuk tipe penjadwalan, nanti ada dibagi dengan 2, jangka panjang dengan jangka menengah atau jangka pendek, bagi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau berbicara jangka pendek disebut dengan short time schedule ya. Itu adalah jadwal, menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses yang sudah disiapkan di memori utama. Kemudian ada namanya disebut dengan penjadwal jangka menengah, aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder atau disebut dengan switching. Tersedia ruang waktu untuk proses lain. Kemudian kita lanjut namanya penjadwalan jangka panjang, bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Berbicara batch adalah proses-proses penggunaan sumber daya, yaitu waktu pemrosesan, tempat penyimpanan yang disebut memori, perangkat masukan, keluaran. Kemudian kita lanjut, kita masuk ke strateginya. Terbagi nanti ada 2 yang namanya penjadwalan non-primitif, artinya proses yang sedang berjalan tidak dapat disela atau ditunggu. Kali proses berada di status running atau sedang berjalan, maka proses tersebut akan dieksekusi terus sampai proses berhenti karena selesai atau diblok. Ya, kemudian ada yang namanya penjadwalan primitif, itu berbicara tentang proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindahkan ke status ready sistem operasinya sehingga CPU dapat diambil oleh ahli proses yang lain. Masuk kita ke pembahasan algoritmanya, nanti dibagi namanya algoritma tanpa prioritas dan algoritma berprioritas. Jadi berbicara algoritma itu hitungan, ya baik penjumlahan, perkalian, logika yang ada di dalam proses tersebut. Untuk penjadwalan yang pertama disebut dengan namanya yang disebut dengan FIFO atau disebut dengan first. 1 in, datang, first out, artinya
mana yang datang terlebih dahulu itu yang diselesaikan. Ya, artinya dalam bahasa kerennya nanti disebut dengan FCFS. First come, first serve. Artinya siapa yang datang duluan, itu diselesaikan pertama. Kemudian yang disebut dengan FIFO adalah penjadwalan non-primitif dan tidak berprioritas. Jadi tidak berprioritas kan mana yang ya. Artinya yang mana yang duluan itu yang dikerjakan. Mana yang datang terlebih dahulu itu yang dilayani. Nah, artinya yang dimasukkan dalam proses inputan data di prosesor itu duluan yang dikerjakan. Kemudian contohnya ini ya, nah, kita lihat ya. Ada 3 proses yang harus dijalankan dengan lama waktu. Untuk yang pertama waktu untuk proses 1, proses 2, proses 3. Jadi ada 3 proses. Lamanya 24 untuk proses 1, berarti dari 0 sampai dengan 24. Kemudian proses 2 adalah 3, kemudian proses 3 adalah 3. Kita lihat penyelesaiannya. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3, dan seterusnya, jika nanti ada soalnya, maka kita lihat yang dilayani pertama itu adalah first in, first out. Artinya pertama datang itu yang dilayani. Ya. Bukan yang datang terlambat itu yang dilayani, tidak. Nah, ini namanya first in, first out, atau disebut dengan first come, FCFS, first come, first serve. Artinya yang datang dilayani. Kita lihat tadi yang P1, P2, P3, walaupun nanti P1 urutannya terbesar, nggak masalah. Karena dia terlebih dahulu yang datang, baru itu dilayani, baru berikutnya, proses layanan berikutnya. Kemudian kita lihat, kita menggunakan yang namanya nanti disebut dengan grafik ya, grafik dan chart. Anda lihat bisa nanti dibuat di Excel atau secara manual di kertas itu bisa nanti dilihat. Ya, kita buatkan gambarnya seperti ini. Ini nanti bisa diwarnai warna merah, kuning, hijau untuk melihat perbedaannya. Untuk P1 kita lihat tadi dari awalnya adalah 24, berarti kita lihat 0 sampai 24. Ya, kenapa 0? Karena awalnya tidak ada yang 1, tidak. Pasti semua dimulai dengan 0. Bilangan yang terkecil adalah 0. Proses P1-nya 0 sampai dengan 24, berarti 24 waktu lama dia untuk menunggu. Ya. Kemudian P2-nya adalah 3, berarti 23. 24 ditambah dengan 3, kita lihat di sini 27, berarti perbedaannya adalah 3, selisihnya adalah 3. Kemudian di sini P3 tadi berapa? Prosesnya adalah 3. Ya, 3 milisekund berarti 3, berarti 24 tambah 3, 30. Kemudian untuk berikutnya, tahapan berikutnya kita menghitung yang namanya waktu rata-rata tunggu atau French waiting time. 0, 24, 27 tambah dengan 17. Berarti ini 24 tambah 27, 51 bagi 3 sama dengan 17. Itulah untuk penyelesaian waktu untuk yang tunggu ya. Kemudian untuk yang rata-ratanya kita bisa lihat French waiting time atau yang rata-ratanya prosesnya tadi berapa? 0, 3 ditambah dengan 6, berarti dia 0 tambah 3 tambah 6 berarti 9 bagi 3 sama dengan 3 milisekund. Itu disebut dengan namanya French waiting time. Lanjut yang namanya, kita cari yang namanya biasanya turnaround time, waktu penyelesaian P1 sama dengan 24. Ini 24 tambah 27 tambah 30, jumlah rata-ratanya adalah 24 tambah 27, 51 tambah 30 sama dengan 81 bagi 3 sama dengan 27 milisekund atau milidetik. Lanjut kita yang namanya penjadwalan SJF. Kalau berbicara penjadwalan SJF, yang harus kita tahu adalah pekerjaan yang terlebih dahulu dikerjakan short time, mana yang paling kecil dulu. Ya, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat nanti waktu tunggu atau burst time yang paling waktu kedatangannya yang paling kecil. Contohnya kita lihat ini ada 4 proses. Ya, P1, P2, P3, P4, 6, 8, 7, 3. Yang mana kita lihat di sini yang paling kecil. Proses P1 6, proses P2 8, proses P3 7, proses P4 3. Mana yang terlebih dahulu? Adalah proses P4. Berarti 0 dengan 3 berarti 3.
ya kan? Kemudian ditambah nanti proses yang paling kecil mana? P1, berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 kemudian proses P3 berlangsung. Proses P3 yang paling kecil adalah 7, berarti 0 tambah 3 tadi berapa? 3, 3 tambah 6 tadi adalah 9, 9 ditambah dengan 7 adalah 16. 16 kemudian ini P3 terakhir adalah proses yang namanya P2. Ya, berarti 16 ditambah dengan 8 sama dengan 24. Ya, saya ulangi lagi. Yang paling kecil prosesnya itu duluan yang dilakukan. Kita lihat ini yang paling kecil adalah proses 4. Berarti 0 dengan 3, 3. 3 tambah 6 berarti 9. 9 tambah dengan 7, 16. 16 tambah dengan 8, 24. Berarti saya urutkan P1 nya tadi adalah 3, P2 nya adalah 16, P3 nya adalah 9, P4 nya adalah 0. Ya. Karena dia yang paling kecil dari 0 sampai dengan 3. Berarti untuk average waiting time-nya atau waktu rata-rata tunggunya adalah dijumlahkan 3 tambah tadi 16 ditambah dengan 9 berarti dibagi dengan tambah dengan 0. Berarti kan 3, 16, 9 tambah 0 berarti 25 tambah 4 25 tambah 3 adalah 28 bagi 4 sama dengan 7 skor. Untuk SDF. Kemudian untuk Ron Robin adalah berbicara tentang untuk kuantum ya. Berbicara kuantumnya kita lihat nanti ini prosesnya contoh. P1, P2, P3, 4 kita lihat kuantum 4 milimeter. Ini dari mana perbedaannya? Ini perbedaannya kita lihat nanti di dalam soal diketahui berapa kuantumnya. Sebenarnya kuantumnya 4 milidetik, makanya P1 mendapatkan 4 milidetik pertama ini. Ya. Kemudian untuk 20 berikutnya berarti kan 20 dengan 4. Berarti 24 dikurang 4 sama dengan 20 milidetik. Berikutnya akan disela dengan B2 B3. Berarti kalau di sini 20 bagi kurang 3 3 sama dengan 20 nanti dapat 17 kurang 3 sama dengan 14. Oke. Kita lihat untuk Ron Robin 0, 4, 7, 10, 13, 18 ini. Dan tadi kan 0. Kemudian kita lihat tadi berapa? 24, 33. Kita bisa lihat kompresinya. Ya. Lihat di sini untuk tunggunya kita lihat bisa. Ya. 0 sama dengan 10 kurang 4 sebagai sama dengan 6. Kemudian P2 nya adalah 4. Dan P3 nya adalah 7. Kenapa ini? Karena ini paling kecil. Kita lihat nanti bilangan kuantumnya dapat adalah isinya 4. Oke, kemudian ada yang disebut dengan ini contohnya kita lihat kuantum 3. Nah, prosesnya kuantum 3 berarti sini. Ya. 0, kemudian 3, 6, 9. Kita bisa lihat kuantumnya misalnya 6, ya kan? 0, 3, karena 3 kuantum berarti 6, 6, 3 tambah 3, 6, kemudian tambah 3, 9. Ini tambah dengan 2, karena proses D-nya adalah 2. Ya, berikutnya sampai dengan selesai. Kemudian ini namanya prioritas scheduling atau sebutan PS ya. Ini priority scheduling ya. Kalau berbicara scheduling, artinya penjadwalan yang paling kecil dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat di sini contohnya ada 5 proses. P1, P2, P3, P4, dan P5. Yang paling kecil adalah proses menjalankan untuk yang namanya P5. Kita lihat di sini adalah 1. Ya, keduanya berapa? 1. Berarti ini di proses yang pertama. Kita buat grafik Gantt chartnya 0, 1. Ya kan? 0, 1. 1 ditambah dengan berapa? Yang paling berikutnya setelah 1, 2. Berarti di sini hilang. 1 tambah dengan 5. Prioritasnya 5 kan? Paling kecil prosesnya. Oke, 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian ditambah proses yang ketiga. Ada dengan 1. Bisa kita gunakan nanti P3 atau P1. Kalau sama nanti P3 atau P1 sama aja. Kalau kita mulai dengan nanti yang namanya P1, berarti kan
0, 1 tadi ya, tambah 3, tambah 5, 6. 6 tambah dengan 10, 16. Atau nanti, berarti tadi Bapak 6 tambah 2, 8. Untuk yang ketiga, boleh nanti dikerjakan. Kan 6 tambah 10, 16, ditambah dengan proses berikutnya yang mana yang paling kecil. Ya kan? Tiga ya. Ketiga berarti kan dari 2, berarti 16 tambah 2, 18. Mana yang paling lagi paling besar prosesnya? Yang 4 ya. Proses keempat adalah 18. 18 ditambah dengan 1 sama dengan 19. Oke, kita lanjut untuk menghitungnya. Bisa lihat time-nya 0, 6, 0, 16, 81. Operating waktunya rata-rata waktu tunggunya. Jumlahkan dia 6, 6, 0, 6, 6, 6, 6 tambah 6, 20, 6 tambah 16, 22, 22 tambah 18 tambah 1, berarti 21 bagi 5. Jadi 8,2. Ya, tulis skor. Oke, kita lanjut ke pengerjaan. Ya, selesai. Kita akan kerjakan tugas online dan offline-nya. Tugas online-nya kirim lewat WA ya, YouTube. Kita nanti akan bahas. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.